Nyuwun sewu. Boten ateges ngirani kamardikan anjenipun Bapak Ibu para sedaya ingkang nembe mawon pangandikan saha dekan nggih wonten pasrahke Pak. Menika mobilnya kursi ngajeng ingkang tasih kosong isi rupiah. Monggo ibu-ibu ingkang tasih kakek menika supados Ibu, ini kursi ngajeng buat diisi rupiah. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, sak menika sampun jam setengah kalih kirang sekedhik menika sampun rapi meleset saking undangan ingkang sampun dipunaturaken. Awit menika semoga pepanggihan wonten ing siang menika rebut warga tahunan tahun 2020 wonten ing siang menika Sabtu tanggal 7 Januari 2023 hingga kita wingi kemawon. Saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Caturharjo ingkang tansah kinurmatan, dumateng panjenenganipun Faskes BKM Harjo Makmur tansah kinurmatan ugi, dumateng panjenenganipun Bapak Babin Kaptimnas Alur Caturharjo Bapak Agus Triyono Agus Nugroho ingkang tansah kinurmati, dumateng panjenenganipun Bapak Dukuh wonten ing Kelurahan Caturharjo ingkang tansah kinurmati ugi, dumateng panjenenganipun tamu sekang ingkang tansah kinurmatan, dumateng panjenenganipun sedaya kanca pimpinan kolektif BKM lan ugi ingkang tansah bagya mulya para rawuh para lenggah wonten ing pepanggihan siang menika. Semoga rumiyin tansah kita dherekaken mujuaken raos puji syukur dhateng Allah ingkang sampun paring nikmat dhateng kula panjenengan sedaya. Saengga wonten ing siang menika kula panjenengan sami saged lenggah sesarengan wonten ing Pendhopo Kalurahan Caturharjo menika ati boten kirang setunggal menapa. Shalawat salam pujian sapunjuk katetepna dhateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menaipun kala para putra para sahabat lan mugi tansah mubet dhateng panjenengan sedaya lan kula minangka umat pandherekipun. Umat ingkang tansah atu-atu sapaatipun wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para lenggah ingkang tansah kinurmatan, kepareng menawa wonten ing mriki kula kang badhe mangkapaken lampah pepanggihan wonten ing siang menika kanthi irah-irahan adicara mekaten. Acara kang sepisan inggih pambuka alajengaken adicara kalih inggih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalajengaken adicara menika inggih atur pangandikan lan adicara ingkang kawan inggih pelaksanaan rondo keluarga tahunan. Adicara ingkang pangangsan di doa adicara warna inggih menyanyikan lagu Padamu Negeri
Sumangga pepanggihan siang menika kita tinggal sesarengan kanthi wonten kita dhateng. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi wasantos walasa wau dadosaken pepanggihan wonten ing siang menika pikantuk berkah rahmatipun Allah amin ya rabbal alamin. Kalian aja berkali menjadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi menika kasuwun Bapak Ibu Perangga Sedaya sebentar sawetawis. Itu orang sedaya kan tak saya kekuatan kita nanti masyarakat di Jawa Timur dan kantor pengatingan dengan kita pada teman-teman Pak Niko Bapak Sukasno FPD Pinongko Ketua Koordinator BKM Harjo Abdul dari umur teman-teman pun Bapak Sukasno dan Bapak Raja Sanasa CKP Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Matur kami dipun paringaken akan Mas Dadi Jara wonten ing titiwan menika alhamdulillah telepon saya cerah. Saat ini pun belum matur dengan kata dan pangkautan ibu beliau dan titiwati punika Bapak Lurah boten derek saged rawuh samangke menyusul beliau. Bapak Lurah ingkang kawula Bapak Ibu Pascal, Ibu Linda, Ibu Andri dan Mas Niki dan hormati Bapak Ketua Bangsa yang saya hormati Bapak Babin Kamtip Mas Bapak Agus dan hormati Bapak Babinsa Mobilnya Ibu Ketua PKK yang saya hormati lajeng
ngikhlasaken papan lan ingkang saperluake musyawarah dan diwanti siang punika kagem merembuk warga samake lan ibu pilih sedaya kanca-kanca PKM kula anggenipun napa mempersiapkan tempat boten peranane dumateng para bapak para ibu ingkang saged rawuhan siang punika kula atas nami sedanten kanca PKM ing pangapunten ingkang salajengipun ibu bilih samangke bapak ibu sedanten kula suwun nggih napa istilahipun penggalenipun lan usul-usul sak mangke sak kala titiwanti keluarga. Ingkang salajengipun ibu pilih wonten siang punika sak mangke dipun napa adane rembak warga lan laporan-laporan ingkang sampun kala wingi sedaya rencang PKM dipun tindakaken tahun 2020 menika dereng saged kalaksanan rencana program ingkang kala kepengker insyaallah sak mangke tahun 2023 mangke saged kita lajengaken ibu pilih dana ingkang dipun angaraken mangke cekap. Bapak Ibu ingkang hormati PKM Masjid Makmur menika kula suwun nggih menika sakmangke wonten masyarakat menika semakin dipun kenal boten namung saking UPK-nipun ananging kita akan kita rencana mangke buktine menika pilih wonten anggaran menika saking lingkungan saking sosialipun saged seiring menawi dados cita-citanipun PKM lan sedaya masyarakat Kalurahan Caturharjo lan niku sedanten saged kaleksanan umpami boten wonten panjenengan panjenengan nggih menika boten saged kaleksanan ananging saking panyemuyung sedanten masyarakat Kalurahan Caturharjo alhamdulillah PKM Harjo Makmur Kalurahan Caturharjo menika sampun saged sekedhik positif sampun mlampah. Mila kula atas nami kanca-kanca rencang PKM Harjo Makmur sangat ngaturaken agunging panuwun. Ibu pilih mangkat kemawon kirang Jubrono dumateng para rawuh sedanten kata-kata ingkang kula matur samangke saged kita lajengaken wonten titi acara ingkang sanesipun. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken matur nuwun dhateng Ibu Bapak Sukrasno Widi dan santukan atur pangapunten dhateng Bapak Ibu para unggah ingkang tansah kinurmatan dhatengipun kita lajengaken wonten atur pangandikan ingkang salajengipun menika wonten kanjeng panjenengan sedaya menika sampun wonten juga acara pun menika semoga kasuwun Bapak Ibu sedaya kanthi madu-matikan lan adicara menika kita sampike mawon. Bapak Ibu para unggah ingkang tansah kinurmatan atur pangandikan saking salajengipun menika saking pemerintah Kalurahan Caturharjo menika wau sampun kantor-kantor pun pilih Bapak Lurah Kajuwanto saking menika nembe wonten adicara sanes wonten ing Kelurahan
Lajeng menika atur panjenengan kita suwanaken dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Bamuska Bapak Haji Sugianto SPDMA dan juga dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sugianto SPDMA Dr. Bapak Direktur Pangandikan dan sosaken sajak kamipun sumpun atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu pendamping masa yang kami hormati, Bapak Kapolres Agus yang kami hormati, Bapak Ibu Pamong Kelurahan Jatiharjo yang kami hormati, Bapak Ibu pengurus seluruh anggota BKM Harjo Makmur yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kita menjadikan kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita sehingga siang hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan dari BKM Harjo Makmur untuk pelaksanaan rembuk warga tahunan pada hari ini Sabtu 7 Januari 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Bamuska selaku Ketua Bamuska yang merupakan bagian juga dari pemerintahan Kelurahan Jatiharjo mengaturkan apresiasi selamat kepada pengurus BKM Harjo Makmur yang sudah bisa menyiapkan dan menyelenggarakan rembuk warga tahunan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Tutup bukunya Desember tanggal 7 sudah bisa rembuk warga. Untuk selanjutnya, terima kasih atas kemitraan dari BKM Harjo Makmur yang sedikit banyak mendukung program visi misi dari pemerintah Kelurahan Jatiharjo dalam hal pengentasan kemiskinan, kemudian dalam rangka pembinaan dari masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomiannya, dan dari beberapa kegiatan-kegiatan fisik yang bisa disumbangkan untuk pemerintah Kelurahan Jatiharjo yang bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Jatiharjo. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, dan insya Allah dengan kerja keras dari pengurus, segala permasalahan, segala kendala bisa diselesaikan dengan solusi yang terbaik ke depannya bagi keberlangsungan peran dari BKM Harjo Makmur. Mungkin dukungan dari pemerintah berbeda dengan pada era-era awal terlebih dahulu, namun sampai saat ini BKM Harjo Makmur masih eksis, itu atas kerja keras dari payah dari Bapak Ibu pengurus. Saya yakin itu, dan juga adanya kepercayaan dari anggota sehingga kegiatan ini untuk kegiatan ekonomi bisa berjalan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebagai yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk kemajuan perkembangan warga Jatiharjo, itu tercatat menjadi amal soleh dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian, ada hal yang tidak berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat
maturnuwun datang panjenenganipun Bapak Adi Sugianta SPDA, Ketua Bamuskan Kabupaten Kutoarjo, ingkang sampun kepareng atur pangandikan wonten ing siang menika. Bapak Ibu para lenggah ingkang tansah kinurmatan, atur pangandikan ingkang salajengipun kita suaraken dumateng panjenenganipun Ibu Iqdal Faskel BKM Harjo Matur. Nanti menika wekdal Bapak Jawa Piranti pangandikan kadhasaken sakjengipun sumangga matur. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Acaya Mewakili, kemudian Bapak Kabid Kamtibmas, kemudian Bapak Bamuska, kemudian Bapak Koordinator BKM Makmur, beserta pimpinan kolektifnya, juga UP-UP-nya, baik itu UPK, UPL maupun UPS-nya, serta Bapak Ibu Guru yang siang hari ini berkesempatan hadir, juga segenap tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya mohon maaf, ini suara saya agak serak karena lagi sudah 1 minggu belum sembuh gitu. Padahal obat sudah habis tapi batuknya belum pergi ya. Kalau belum bosan saya kira batuk memang nggak pergi. Alhamdulillah pada siang hari ini BKM Harjo Makmur bisa menyelenggarakan rapat warga tahunan untuk tutup buku tahun 2022, di mana temu warga tahun ini merupakan forum tertingginya untuk BKM. Di situ BKM melaporkan pertanggungjawaban selama 1 tahun perjalanan BKM mengemban amanah dari masyarakat, baik itu dalam pengelolaan ekonomi bergulirnya maupun UPS atau juga unit lingkungannya. Dalam RWT itu juga BKM berkesempatan untuk menyampaikan program kerja tahun berikutnya, ya, berarti di 2023 beserta RAPB-nya. Ini sudah dari laporan sudah saya baca, sudah ada, baik itu RAPB untuk UPK maupun untuk BKM. Nah, ini nanti harapannya di siang hari ini apa yang disampaikan BKM dalam rembuk warga ini bisa diterima oleh Bapak Ibu yang pada siang hari ini diundang sebagai wakil dari masyarakat, karena tidak mungkin BKM mengundang seluruh masyarakat di Jatiharjo. Jadi semuanya diwakilkan di masing-masing kedudukan. Saya yakin yang diundang pada siang hari ini adalah orang-orang yang terpilih di masing-masing wilayahnya. Jadi monggo nanti saat BKM menyampaikan laporannya, Bapak Ibu bisa memberikan saran, ya, saran kritik yang tentu saja membangun, ya. Itu akan menjadi apa nih, sumber bagi BKM untuk perbaikan ke depan. Saya kira itu perlu, karena meskipun BKM Harjo Makmur ini sudah mandiri, ya, saya secara pribadi salut untuk UPK dan sekretariat, ya, baik itu Mbak Ana, Binani, Bahani, ya, mempersiapkan ini semua, dan tentu saja juga ini dukungan dari tim yang lain, ya. Tapi inti dari yang action gitu kan, UPK dan sekretariat, saya salut semuanya disiapkan dengan sendiri. Ini menunjukkan bahwa BKM di Jatiharjo ini sudah mandiri, sudah bisa menyusun laporan yang ini sudah akuntabel, ya, karena sudah sesuai dengan standar perbankan. Kemudian juga sudah menyusun rencana anggaran
satu tahun ke depan itu sudah nilai plus buat BKM Harjo Mangor ya. Ini di bawah pimpinan Pak Kasno, monggo nanti kedepannya semoga bisa lebih berkembang. Kemudian kilas balik dari 1 tahun kemarin itu yang saya ikuti, meskipun saya di sini belum lama ya. Kemarin BKM sudah melalui unit UPS-nya sudah melakukan pelatihan pengolahan limbah pempes ya. Itu juga sesuatu pilihan kegiatan yang saya kira tepat ya. Karena apa? BKM pada tahun ini mengampu program Kotaku atau Kota Tanpa Pungut yang salah satu indikatornya adalah persampahan, bagaimana sampah itu terkelola dengan baik. Dan kemarin UPS di BKM Harjo Mangor ini sudah memilih kegiatan pengolahan limbah pempes, salah satu limbah yang barangkali sampai sekarang orang masih miring-miring ya untuk melakukannya ya. Kemarin dari hasil pelatihan juga saya lihat dari kader sampah yang dikirim dari masing-masing pedukan itu belum begitu istilahnya apa gitu, greget ya untuk melaksanakan, karena memang ini limbah yang sulit ya. Limbah pempes semua juga tahu pempes isinya apa nih. Jadi butuh memang orang-orang yang memiliki jiwa juga jijian, jiwa kepeduliannya tinggi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, di unit UPL juga kemarin melakukan kegiatan SR atau sambungan rumah untuk air minum ya Pak ya, untuk air minum. Nah ini juga salah satu pilihan yang tepat, yang bijak ya, karena apa? Di Kotaku juga salah satu indikator dari kekumuhan itu adalah masalah air minum. Dan ini kemarin di tahun kemarin 2022 itu BKM Harjo Mangor sudah melakukan air minum, mengatasi air minum, dan satu lagi permasalahan sampah. Ini kami selaku Kasih bangga ya, meskipun kita di Catur Harjo bukan lokasi SK Kumuh Bupati, tapi kita tetap konsisten untuk mengatasi kekumuhan di wilayah di Catur Harjo yang kita anggap itu masih kumuh. Nah ini nanti di 2023 monggo untuk program kerjanya, meskipun di sini sudah ada ya pembangunan jamban, tapi bisa nanti kita evaluasi lagi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Catur Harjo. Nanti monggo UPA dan UPS-nya ini yang siap-siap action, karena saya melihat alokasi laba yang diberikan dari UPK itu cukup besar. Ini sesuatu yang membanggakan ya untuk pengelolaan pinjaman ekonomi bergulir, sehingga UPA dan UPS-nya masih tetap bisa melakukan action di masyarakat. Kemudian BKM juga masih bisa menjalankan roda organisasinya dengan baik. Jadi untuk yang untuk tahun ini untuk UPK-nya saya yakin bisa tetap eksis. Kemudian untuk UPL dan UPS-nya yang masih perlu untuk menggali lagi untuk menentukan pilihan kegiatan, paling tidak seperti kemarin ya. Seperti kemarin saya kira sudah pilihan yang tepat. Sekali lagi saya selaku warga dari tim fasilitator mengucapkan selamat melakukan pertemuan tahunan untuk tahun 2022. Semoga acara desain hari ini berjalan dengan lancar dan pertanggungjawaban yang disampaikan BKM nanti bisa diterima oleh warga atau utusan dari masing-masing pedukuhan yang berkesempatan hadir di siang hari ini. Sekian dari saya. Ada salah
Bapak Ibu para lenggah ingkang tansah kinurmatan, adicara ingkang salajengipun nggih pelaksanaan rembug warga tahunan. Kanthi menika kita suaraken dhumateng panjenenganipun Bapak Mujibin minangka moderator pelaksanaan rembug warga tahunan wonten ing siang menika. Kadang wonten panjenenganipun Bapak Mujibin wekdal Bapak Piranti pangandikan kita caosaken sajenengipun sumangga matur. Nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Aplaus untuk IKM. Nah, kayaknya yang mesti dinaik tadi Bu Faster ngaturnya kok kayak kurang greget. Terima kasih. Nyuwun sewu, ini saya didahulukan untuk memimpin untuk rapat RWT dan syaratnya harus disepakati oleh semua hadirin. Sebelum saya matur banyak, kira-kira ini disepakati mboten nek kula sing matur. Alhamdulillah nek ora ya beneran aku media. Matur nuwun. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu Paskal pendamping ingkang kula hormati, Bapak Babin Kantipmas, Polsek Pandak, Bapak Babinsa, ingkang kula hormati, Bapak Lurah dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Bamuskal, yang kami hormati Bapak Ketua BKM dan semua pengurus yang sangat energik dan sangat-sangat saya banggakan. Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi memenuhi undangan dari pengurus BKM dalam keadaan yang sehat. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, juga kita semua insya Allah yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin. Nyuwun sewu, saya matur. Ini saya didahulukan untuk mimpin RWT. Kalau tidak salah ketiga Pak ya. Jadi sudah ketiga atau keempat golongan. Aslinya kemarin Pak Indarti, ini terus di Parenge kula. Matur nuwun Pak Indarti. Selanjutnya ini nyuwun sewu, saya juga nanti dalam memimpin rapat tidak bisa sepaneng pokoknya santai. Insya Allah nanti apa yang menjadi aturan yang ada di rapat pada siang hari ini insya Allah kita akan penuhi. Yang pertama nanti untuk acara pada rapat ini pembacaan tata tertib. Dilanjutkan yang kedua laporan pelaksanaan RWT. Nanti diatur oleh Pak Ketua Pak Sukasno SPD. Acara yang ketiga tanggapan dan musyawarah. Acara yang keempat pengesahan laporan RWT, penandatanganan. Nanti Mbak Arnani menyiapkan file dokumennya.
Oke, langsung saja untuk tata tertib rembuk warga tahunan BKM Harjo Makmur Desa Catur Harjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul. Pasal 1, nama, waktu dan rembuk warga tahun 2022. Rapat ini bernama Rembuk Warga Tahunan Badan Keswadayaan Masyarakat BKM Harjo Makmur. 2. Waktu pelaksanaan Rembuk Warga Tahunan yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023. Yang ketiga, tempat pelaksanaan Rembuk Warga Tahunan ini di Kelurahan Catur Harjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Pasal 2, dasar penyelenggaraan Rembuk Warga Tahunan Badan Keswadayaan Masyarakat BKM Harjo Makmur diselenggarakan atas dasar 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKM Harjo Makmur. 2. Keputusan rapat BKM Harjo Makmur tanggal 30 Desember 2022. Pasal 3, maksud dan tujuan. 1. Rapat bertujuan menyampaikan, membahas, menerima dan mengesahkan laporan pengurus BKM, UPK, UPL, UPS tutup buku tahun 2022. Yang kedua, menyampaikan jawaban atas pertanyaan, saran, usulan dan pendapat anggota secara tertulis atau lisan. Pasal 4, peserta rapat dihadiri oleh 1. Tamu undangan, 2. Pengurus BKM, 3. UPK, 4. UPL, 5. UPS, 6. Ketua-ketua KSM, 7. Relawan. Pasal 5, setiap KSM diwakili oleh ketuanya atau anggota yang ditunjuk dan diberi mandat oleh ketua. Pasal 6, hak dan kewajiban peserta. 1. Sebelum rapat dimulai, peserta wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan. 2. Seluruh peserta rapat mempunyai hak berbicara, namun hak suara hanya pada anggota yang hadir. 3. Dalam menggunakan haknya, peserta hendaknya sopan, tertib, singkat dan jelas, berisi hal-hal yang berkaitan dengan materi rapat. Pasal 7, pimpinan rapat. 1. Rapat dipimpin oleh pimpinan rapat yang telah disepakati oleh peserta rapat. 2. Pimpinan berwenang mengatur, mengarahkan, mengusahakan agar rapat berjalan lancar, tertib dan berhasil, yang selalu dijiwai semangat bermusyawarah untuk mufakat. 3. Pimpinan berhak memperingatkan pembicara yang dianggap menyimpang. Apabila perlu, pimpinan rapat dapat meminta kembali kesempatan yang diberikan. Pasal 8, keabsahan keputusan rapat. Rancangan keputusan rapat sah apabila berdasarkan musyawarah mufakat yang disetujui oleh sebagian besar anggota yang hadir. 2. Apabila tidak dapat tercapai kesepakatan musyawarah mufakat, pimpinan rapat mengusahakan suatu keputusan berdasarkan pemungutan suara dan dianggap sah apabila telah disetujui sebagian besar anggota yang hadir. Pasal 9, hal-hal yang belum diatur dalam rancangan tata tertib ini akan ditentukan oleh pimpinan rapat dengan persetujuan peserta rapat. Penutup, naskah rancangan tata tertib ini disetujui oleh
secara rapat dan dapat disahkan menjadi tata tertib rembuk warga tahunan tutup buku tahunan 2022. Seperti itu Bapak Ibu tata tertibnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Cukup? Nah, sip Bapak. Jenenge sajak to. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu untuk pembacaan tata tertib sudah saya sampaikan dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah sepakat dengan tata tertib yang ada. Untuk selanjutnya laporan pelaksanaan RWT. Waktu saya berikan kepada Bapak Sukasno selaku Ketua BKM. Semoga. Matur nuwun Bapak pimpinan. Yang ngapunten dumateng para rastangga kula matur kalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan yang kedua, saya akan membacakan laporan-laporan yang telah kami BKM kerjakan selama kurang lebih 1 tahun bulan Maret 2022 ini. Dari awal aja, dari profil BKM Harjo Makmur ya. BKM Harjo Makmur itu berdiri kurang lebih tahun 2000 ya, tahun 2000. Alamatnya Kantor Kelurahan Caturharjo, Kapanewon Pandan, dengan akta notaris nomor 25 tanggal 17 April 2015 oleh Haji Budiastuti SH, dengan akta baru nomor 77 tanggal 24 Mei 2016 oleh Edward Warma Raya SH. Selanjutnya legalitas kelembagaan itu akta notaris, kemudian rekening, domisili dan lain sebagainya. Kemudian bidang pemberdayaan, bidang partisipasi masyarakat, bidang lingkungan, sosial dan ekonomi produktif. Visi dan misi BKM. Visinya dengan semangat kebersamaan, kepedulian dan gotong royong untuk mensejahterakan masyarakat Kelurahan Caturharjo. Itu visi kami ya, BKM Harjo Makmur. Kemudian misinya pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Yang kedua, peningkatan fungsi dan peran pemerintah serta lembaga kemasyarakatan dalam menunjang penanggulangan kemiskinan, terutama masyarakat Caturharjo, karena kita berdiri di Kelurahan Caturharjo ini. Jadi yang kita gunakan tetap masyarakat Caturharjo. Kemudian yang ketiga, peningkatan kemampuan aparatur kelurahan, RT dan lain-lain dalam membantu memberikan penyuluhan, penerangan tentang penanggulangan kemiskinan. Itu visi kami. Mungkin setiap RWT dengan sampun mendengarkan visi dan misi BKM Caturharjo ini. Kemudian untuk anggota BKM itu kolektif ya. Jadi kita diurus bersama-sama, terdiri dari 13 anggota. Yang di koordinator saya sendiri Sukasno, kemudian anggotanya Bapak Sajak, Bapak Ujimin, Bapak Endardi, Bapak
Ibu Wardini, Ibu Walsiati, Bapak Adejo untuk hari ini nggak bisa rawuh. Kemudian Bapak Haji Dwi Hirtanto, Bapak Eko Muryanto, Bapak Suryono, Ibu Christine Wulandari, Bapak Wahyudi dan Ibu Kamidah. Itu semua anggota kolektif BKM Harjo Makmur. Kemudian sekretaris dikoordinator oleh Ibu Hernani Estiningsih SE. Kemudian untuk UPK, unit pengelola keuangan, itu manajernya Ibu Ana Marina. Untuk pembukuan Ibu Estihani. Kemudian pengawas UPK Bapak Supriyo SPD. Untuk UPL yang menjadi ketua Bapak Kasidi, alhamdulillah hari ini belum rawuh. Kemudian untuk UPS dikomandoi atau ketuanya Bapak Suat Maji dan anggota Ibu Khotimah Zuli. Itu tadi bergodone BKM Harjo Makmur untuk periode saat ini. Selanjutnya akan kita bacakan laporan pertanggungjawaban BKM Harjo Makmur tahun 2022. Tujuan partisipatif itu terdiri dari A. Review keuangan dan kelembagaan. Kemudian B. Kedua, review kelembagaan. B. Laporan keuangan. C. Laporan kinerja BKM Harjo Makmur. Kemudian D. Laporan UPK. Kemudian E. Laporan UPL BKM Harjo Makmur. Dan yang terakhir laporan UPS BKM Harjo Mandiri Harjo Makmur. Itu tadi tujuan partisipasi dari BKM Harjo Makmur. Kita lanjut aja nggak usah kita bacakan di jenengan ada penjelasan ada itu sebagian. Untuk review kelembagaan itu kemarin dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022. Lokasinya di 14 perbukuan di Sana Brojo. Kemudian mengadakan jajak pendapat tentang kinerja BKM Harjo Makmur. Dengan hasil untuk kelembagaan BKM Harjo Makmur itu puas 80%, tidak puas 20%. Berarti kita sebagian besar masyarakat untuk kelembagaan BKM itu merasa puas. Kemudian untuk bidang infrastruktur itu di sini 90%, kemudian 10% tidak puas. Itu berarti juga bidang infrastruktur alhamdulillah sangat baik. Kemudian untuk bidang keuangan produktif 95% puas, 5% tidak puas. Untuk kegiatan sosial 60% puas, 40% tidak puas. Itu karena di dalam UPS itu kita khususnya di BKM Harjo Makmur penyandang dananya itu karena sangat minim, jadi di mata masyarakat mungkin Harjo Makmur itu kurang memasyarakat. Nah itu kurang masyarakat.
Jadi apa toh gunanya BKM? Nah, paling kan gitu. Karena yang langsung ke apa ya, ke masyarakat untuk kegiatan sosialnya itu memang kita anggap agak kurang. Jadi untuk jejak pendapat kemarin terhadap masyarakat hasilnya seperti itu. Kemudian yang bidang kegiatan sosial itu yang nomor 4 ya. Jadi untuk peningkatan pemanfaatan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, 2, prioritas kegiatan pelatihan sosial yang benar-benar dibutuhkan masyarakat miskin. Kemudian yang keempat itu peningkatan peran serta partisipasi warga miskin dalam kegiatan sosial. Itu nanti akan kita bacakan pada waktu di laporan UPS ini. Ini hasil tahun 2022 itu yang UPS-nya itu apa, UPK-nya itu apa, nanti akan dijelaskan. Kemudian untuk laporan keuangan BKM Majalah Makmur sampai dengan pelaksanaan RWT hari ini di draft terlambat nanti ini. Kemudian untuk UPK-nya juga di terlambat dapat terakhir, nanti bisa Bapak Ibu melihat itu dicermati ya. Selanjutnya untuk laporan kinerja BKM Majalah Makmur, 1. Laporan program kerja kesejahteraan, kemudian laporan UPK, kemudian laporan UPL BKM Majalah Makmur, dan selanjutnya laporan UPS BKM Majalah Makmur. Kita lanjutkan saja untuk laporan yang UPK ya, dari manajer. Yang jelas pembuatan rencana program tahunan dapat terlaksana dengan pembuatan rencana RAPB tahun 2022 dan rencana sesuai dengan agenda BKM sesuai dengan program yang sudah direncanakan program selanjutnya nih. Program yang dulu ya. Kemudian untuk verifikasi dan hasil usulan pinjaman dapat terlaksana dengan dipercakapkan seluruh anggota UPK bagaimana cara penentuan calon KSM-nya. Selanjutnya bagian pembukuan, selanjutnya bagian kredit, bagian kasir. Nanti akan dengan rangkum bisa dicermati di dalam laporan neraca baik semua di keuangan terlambat itu ya, keuangan terlambat dari UPK. Selanjutnya untuk laporan UPL, di UPL BKM Majalah Makmur untuk tahun 2022 itu kita sudah membantu menyambung saluran rumah ya dengan Pansimas itu sebanyak 121 sambungan rumah. Kemudian pada Desember bulan ini itu mendapat bantuan dari Dinas PU itu penyambungan pipa SR sebanyak 47 sambungan. Jadi totalnya untuk sambungan rumah itu sudah 167 sambungan rumah yang dinikmati warga masyarakat Pedukuhan Banyurip, Gelagahan, Gumulan, Bogem, Beruntung Lor. Nah, sudah 5 pedukuhan yang menikmati ini untuk sambungan rumah. Itu alhamdulillah kita sudah untuk tahun ini kayaknya nggak ada laporan pompa rusak atau gimana tuh, nggak ada laporan. Jadi untuk mengurangi pemeliharaan itu, karena apa? Yang namanya pemeliharaan itu memang besar
alhamdulillah dari atas kerjasama BKM dengan Pak Simas itu masyarakat terutama 5 pedukuhan itu sudah bisa menikmati saluran air minum atau air bersih. Kemudian untuk laporan UPS BKM Masih Makmur untuk tahun ini, kemarin kalau nggak salah bulan Desember itu kita sudah mengadakan kegiatan pengolahan limbah residu, memanfaatkan limbah pempes ya. Jadi untuk tanaman-tanaman kemarin kita di sini bapak-bapak Dukuh dan KSS kemarin kita undang untuk melihat bagaimana cara menggunakan limbah pempes, limbah yang kayak itulah ya. Posing di apa kira-kira awake dhewe merasa jijik tapi dia itu bermanfaat. Nah itu kalau bermanfaat ya. Karena itu nanti bisa dicampur dengan bahan yang lain, bisa kalau dikasih tanaman itu nanti bisa subur. Kemudian kalau ditanam lombok, terong dan sebagainya itu kelihatannya bagus ya. Untuk saat ini kemarin kita baru nyoba, mungkin belum jadi karena baru dicoba dikasih bahan, mungkin belum jadi gimana? Waktunya 1 bulan baru ada perubahan, kemudian di belakang sana itu jadi limbah pempes. Kita kemarin udah dari penyaji ya, dari DNH. Itulah laporan UPS dari BKM Masih Makmur yang sebagian tadi dari masyarakat kurang menang karena apa? Tidak semua masyarakat itu mengetahui kegiatan kita ya. Apalagi yang sekarang untuk khususnya program tahun 2022 ini kita besarkan yang UPK ya, UPL itu kita jadi UPK PS pengelola sampah PS itu kita titik beratkan di sini. Tapi kemarin ada usulan dari sebagian warga untuk pengolahan residu atau pemanfaatan PS ya. Jadi itu kita pilih yang biayanya lebih ringan. Makanya dari OPS di mata masyarakat itu kurang mengenal, tapi UPL-nya alhamdulillah kita manfaatnya besar. Itulah program-program yang telah kita laksanakan tahun 2022, baik yang dari UPK, UPL, UPS ya, itu kita harapkan semua itu untuk masyarakat warga Caturharjo. Kemudian yang khususnya untuk UPK itu alhamdulillah kami dari BKM itu tetap matur nuwun kepada semua KSM yang telah bekerja sama dengan kami ya, khususnya BKM Masih Makmur. Tanpa bantuan panjenengan sedanten, BKM Harjo Makmur itu tidak bisa berjalan. Dari Bu Wenda tadi sudah dikatakan BKM Harjo Makmur itu sekarang sudah mandiri istilahnya ini, yang mandiri itu perlu bantuan panjenengan selanjutnya. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya akan kami bacakan rencana program yang akan datang, yaitu tahun 2023.
rencana kerja pimpinan kolektif BKN Harjo Makmur seperti yang sudah itu tetap pertama tetap mensosialisasikan kepada masyarakat tentang visi misi dan rencana strategis dan program penata arisan pemukiman di Kelurahan Caturharjo. Kemudian meningkatkan kegiatan-kegiatan BKN yang mencakup kegiatan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan dan penataan lingkungan pemukiman. Selanjutnya, kami BKN akan mengawasi jalannya PKPL UBS dan sekretariat secara rutin meminta laporan perkembangan kegiatan secara periodik minimal sebulan sekali. Kemudian program-program lain yang diteruskan dalam rapat pleno BKN: membentuk tim review kelembagaan, review keuangan, review program yang melibatkan unsur BKN serta pemerintah desa dan RPRD dan masyarakat. Melaksanakan siklus perencanaan partisipasi atau review kelembagaan dengan semua tahapan. Membina KSM ekonomi yang terkendala dalam pengembalian pinjaman di UPK. Ini karena kita tekankan kenapa? Karena sebagian KSM itu ya ono sing sregep banget, ono sing ora pati sregep, ono sing keset. Nah itu ya. Jadi yang seperti itulah nanti akan kita bina, akan kita ingatkan, karena BKN itu untuk masyarakat Caturharjo. Tapi kalau ada salah satu atau dua bahkan tiga yang tidak memenuhi aturan BKN, itu akan kita bina, akan kita ingatkan demi berjalannya BKN Harjo Makmur. Kemudian ini menyiapkan rencana perpanjangan badan hukum karena untuk tahun ini sudah kadaluarsa. Program kerja kesekretariatan tahun 2023 menyusun dan memperbaiki setiap laporan, kemudian menyusun agenda rapat pertemuan. Selanjutnya mencatat administrasi keuangan operasional BKN dan pengelolaan BKN yang sumbernya mengambil dari UPK dan BOP Kotaku. Melaporkan administrasi keuangan kepada BKN dan instansi terkait. Mencatat kegiatan BKN berdasarkan laporan dari unit-unit BKN. Itulah rencana program kesekretariatan. Karena apa? Kesekretariatan ini adalah jantung nantinya BKN. Karena dari sekretariatan sini BKN bisa berjalan. Terus selanjutnya unit pengelola keuangan, itu program kita tetap sesuai dengan program yang lalu, cuma kita tingkatkan aja ya, kita tingkatkan aja biar jelas akan meningkatkan pembinaan KSM. Karena kemarin-kemarin di dalam pembinaan KSM saya kira kurang, jadi untuk tahun ini akan lebih diintensifkan ke pembinaan KSM-KSM, terutama yang macet. Kemudian pelayanan angsuran tetap seperti kemarin, setiap tanggal 16 setiap bulannya.
bagi yang masih menunggak nanti akan kita ingatkan, bahkan akan kita datangi. Itu rencana kita. Kemudian membuat laporan sesuai secara rutin dan memonitoring pembinaan KSM ekonomi. Itu nanti rencana program kita yang untuk UPK. Kemudian UPL sama seperti kemarin juga, tahun kemarin. Yang akan kita tekankan yaitu mendampingi KSM dalam mengerjakan kegiatan pembangunan, itu jelas nanti akan kita dampingi. Kemudian mendampingi anggota KSM dalam menyusun LPJ kegiatan, bahkan nanti kita bisa mendampingi kalau KSM kita akan mengajukan proposal bantuan segala macam, itu bisa kita dampingi dari baik nanti dari UPL maupun dari UPS-nya. Selanjutnya untuk UPS itu melaksanakan literasi dan pembukaan sesuai dengan yang diisyaratkan. Kemudian sama seperti di dalam UPL, mendampingi anggota KSM dalam penyusunan proposal maupun dalam usulan kegiatan. Kemudian mendampingi anggota KSM dalam penyusunan LPJ kegiatan. Selanjutnya akan kita rencanakan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dengan materi yang dikehendaki masyarakat dengan biaya dari dana BKM. Itu yang dari UPS. Nanti insya Allah besok tahun ke depan itu kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dikehendaki masyarakat. Misalnya dari KSM mempunyai usulan, kita itu kan di daerah sekarang kan misalnya budaya ditingkatkan budayanya sini tuh. Dari KSM usul Pak Bu, semua anggota KSM dari BKM itu mengadakan pelatihan rias misalnya itu. Pelatihan rias kan nanti ada hubungannya dengan budaya misalnya pas ada manten gitu, kemudian ada event-event 17-an dan sebagainya, itu nanti ada hubungannya dengan rias, terutama yang ibu-ibu. Kalau bapak itu nggak usah rias pakai belangkon nyandak jalan dah, tapi kalau ibu-ibu kan perlu, kalau event itu penampilan gitu Pak Kadis. Jadi nanti untuk selanjutnya untuk UPS itu akan direncanakan pelatihan sesuai dengan permintaan masyarakat. Syukur nanti bisa kerjasama dengan lembaga lain, misalnya dari desa, dari desa kepolisian, dari Kapanewon, dari instansi lain, dari SKPD yang lain, nanti bisa kita gandeng untuk menjadi mitra kita. Kemudian rencana APB belanja kita tidak tahun 2023 berdasarkan hasil rapat pimpinan kolektif Harjo Makmur itu pada tahun depan, maka BKM Harjo Makmur merencanakan pendapatan dan belanja dalam setahun ke depan itu terlampir di belakang itu. Nanti dari tahun 2022
dengan tahun 2023 itu ada peningkatan sedikit ya, ada peningkatan sedikit. Itu ya, kalau kemarin itu rencana kita di RAPP itu untuk laba kita pekan utama itu 69, berapa itu, alhamdulillah bisa tebus. Jadi untuk tahun ini kita naikkan sedikit. Besok dengan bantuan Bapak Ibu dan KSM semuanya, insya Allah akan melebihi dari program 2022. Rencana RAPP untuk tahun 2022 kemarin ya, itu sudah terlaksana. Terus sesuai dengan rencana anggaran pendapatan di UPK tahun 2023 itu untuk laba kita 69, sekian. Nah itu untuk tahun 2023 itu direncanakan 72. Jadi ada peningkatan sedikit. Kemudian untuk neraca tahun 2002 antara pemasukan dan pengeluaran itu pas bagus ya. Dari jumlah semua kekayaan kita BKM itu di sana tertulis 893 juta sekian. Kemudian untuk yang masukan juga sama 893 juta pemasukan sekian. Jadi itulah kekayaan BKM Harjo Makmur ya. Kurang lebihnya segitu. Itu bisa dengan melihat di neraca 1 Desember 2022. Jadi ibu bapak perlu ketahui, itulah harta dari BKM Harjo Makmur sekarang itu terdiri dari kas UPK, bank dan sebagainya. Semua tercatat 893, sekian. Untuk laporan laba rugi BKM Harjo Makmur tahun ini itu dari pendapatan 89, sekian. Kemudian dikurangi biaya-biaya 20, sekian. Laba rugi kita 69, sekian. Jadi jenengan bisa lihat di laporan laba rugi yang terakhir. Saya kira dari rencana program baik yang tahun 2022 sama yang telah kita laksanakan, kemudian yang rencana program tahun 2023 yang akan kita laksanakan, itu sudah sebagian besar kami utarakan di sini, dan kami minta nanti dari seluruh warga yang hadir bisa mengasih masukan maupun pendapat-pendapat maupun ide-ide yang akan kami laksanakan demi majunya BKM yang akan datang.
Saya kira sekian dulu. Waktu dan tempat kami kembalikan ke pimpinan sidang, Bapak Haji. Diucapkan terima kasih untuk Pak Ketua Bapak Sukasno SPD yang sudah memberikan laporannya, juga rencana kegiatan PKM 2023. Untuk selanjutnya monggo Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, waktu dipersilakan. Semoga mungkin dimulai dari barang Ibu saya yang dulu mantan lurah yang selalu energik, mantap Bapak senior. Jadi monggo benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang kami hormati, lebih pendamping dari Bapak Ibu pengurus, Bapak Bianto, Pak Ketua, Pak Rustam, dan semuanya Bapak Ibu. Menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Kasno, bahwa ini UPK, UPS dan UPM itu semua berjalan. Yang paling mendorong maju lantaran itu UPK yang banyak dirasakan termasuk kami. Nah, itu alhamdulillah ini sudah dirasakan dari masyarakat Sidoarjo, oleh masyarakat Sidoarjo, dan untuk masyarakat Sidoarjo. Tepuk tangan untuk BKM. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Butan matur nuwun sangat untuk apresiasi juga supportnya Bu Mantan Lurah. Untuk selanjutnya monggo Bapak Ibu yang masih mau bertanya atau memberikan masukan, tanggapan. Kita Pak Ketua yang ngatur ke komplit tenan dadi opo saking simunan delok meneh sak miliar iki lho. Heeh. Nggih. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu sebentar lagi. Saya senang tadi Pak Ketua menyampaikan barang sing jiji tetapi sangat bermanfaat. Lah kuwi janjos tenan. Perlu juga garis besarnya untuk program dari BKM tahun 2022 bisa dilaksanakan semua. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. KSM semua lancar, tidak ada yang tidak ngangsur kecuali pas tidak ada uang. Terima kasih. Matur nuwun. Terus yang lebih penting untuk BKM tahun 2022 senajan kegiatannya berjalan lancar dilaksanakan, tetap untung orang buntung. Matur nuwun untuk support-supportnya. Matur nuwun untuk Bapak Ibu yang sudah ikut uri-uri BKM. Terlebih seperti yang diatur oleh Bu Mantan Lurah sing melejit dari UPK. Petugasnya galak-galak Bu. Saya punya pengalaman. Waktu itu tanggalnya kan 16 kudune ngangsur. Saya di Belpak itu tanggal terakhir ngangsur lho. Apa Bu? Apa sesuk wis ana tanggal meneh? Kita ora dene subuh. Nggih, bulan ini Pak. Lho, apa bulan esuk wis ana? Berarti aku ngangsur saiki, bulan esuk wis ora ngangsur. Terus luwih awal ora wani bali iku. Aku nek nesu sore nek kamleng kula. Ini asal gaduh karo wani iki. Wis bane di Smackdown kula terus nambah sini. Nggih, yo saya masih ada. Beneran ngantuk ini. Nek sudah tidak ada mungkin satu-satu nih Pak Babi, Pak Baruska, Pak Ketua juga yang lain kita sepakati ikan cepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Satset. Gih, waktu saya kembalikan Pak Ketua bagus. Cukup. Matur nuwun untuk tanggapan, sudah ada tanggapan juga dari Bu Lurah. Matur nuwun untuk tanggapnya dan support kami dari BKM selalu eksis, selalu
untuk melayani masyarakat dan uri-uri BKN. Acara untuk selanjutnya pengesahan laporan RWT. Monggo Bu Harnani dipersiapkan. Apakah sudah siap Bu Harnani? Pakai sare. Tak goleki nek ora ono. Nggih, monggo. Langsung saja nih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk RWT pada siang hari ini alhamdulillah sudah kita sepakati, kita sahkan, kita laksanakan. Dari saya dalam menjadi moderator banyak kurang, banyak salahnya, mohon maaf. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan ke Mas Eko selaku MC. Saya akhiri bila tu'wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk BKN. Sangat kita aturaken agung matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Mujibe ingkang sampun minangkani wontenipun rembug keluarga tahunan 2023 kagem taun anggaran 2023 wonten ing siang menika matur nuwun Bapak Ibu para lenggah ingkang tansah kinurmatan adicara sandanipun inggih maosan doa terus silakan dumateng panjenenganipun Bapak saja. Nanti mereka bawa saja kalau semua akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
Bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam, kami persilakan. Untuk yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk memohon agar perjalanan PKM di tahun 2023 yang akan datang bisa berjalan lancar dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yuhamdan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajib sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, ya Allah yang Maha Pemurah, kami yang berkumpul di tempat ini mohon petunjuk, bimbingan, perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan ridho untuk menjadi relawan pada PKM Harjo Makmur Kalurahan Caturrejo. Ya Allah ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami dalam melaksanakan program-program PKM Harjo Makmur sebagai pengabdian kami di masyarakat Kalurahan Caturrejo. Ya Allah ya Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi, berilah kami kemudahan dan kelancaran dari segala urusan yang ada pada PKM Harjo Makmur Kalurahan Caturrejo, dengan harapan agar PKM Harjo Makmur tetap eksis, maju, jaya, dan berkembang dalam memberi layanan warga masyarakat di Kalurahan Caturrejo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar kita menggunakan aku juga turun menggunakan foto balik saja jadi kan samuel dan dengan berdoa dan mungkin menawarkan terus hajat kula panjenengan sedaya ing kelompok ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu perangkat kata cakrawatan nanti corona salah pun menyanyikan lagu Padamu Negeri nanti menika perangkat kasuwun coba bisa awet-awet. Bapak Ibu, para rawuh,
Pangatanau murwo lancar lan semoga kebahagiaan menika kita pungkasi. Ananging saderengipun pun pungkasi pemilihan yang kula nderekaken lambaing adicara wonten ing siang menika kata pikanto lepa saestu kula nyuwun agung isih samodra pangsami. Dan semoga kebahagiaan wonten ing siang menika kita pungkasi, kita tutup sarangan kadhiwa hamdalah kita dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tadi kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman